Selalu ditipu ya. Gajinya katanya begini, ternyata gajinya segini ya. Permit katanya dibayar sama toke, tapi toke tak mau bayar permit, bayar sendiri ya. Banyak drama di sana ya. Memerlukan banyak pekerja asing ya, tapi gaji ditahan ya, dan banyak kes-kes kekerasan, penyiksaan ya. Ini tampang majikan penyiksa ART di Kabupaten Bandung. Dalam video yang beredar, tampak ART tersebut tengah duduk di atas tembok. ART dikurung hingga tak diberi makan oleh majikan. Kedatang ke Malaysia, mereka udah benci Malaysia, mereka udah tak habis berapa juta rakyat Anda di sini, ambil baliklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di kesempatan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video yang telah di-tag ataupun yang dikirim linknya ke inbox Iki di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video pernyataan pelik dari seorang TikToker Indonesia yang bilang, benarkah di Malaysia pekerja Indonesia tidak digaji dan disiksa? Kalau masalah siksaan itu ya, geng, ya, insya Allah selama Ikinya berada di sini, Ikinya tidak mendengar dengan mata kepala Ikinya sendiri. Tapi kalau ini di Indonesia, di kota-kota besarnya juga pasti banyak juga ya, geng, ya. Kalau KDRT itu di mana-mana ada pastinya ya, geng, ya. Oke, yang tentunya gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom mari kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Tadi saya buat untuk edukasi, diskusi, dan informasi, bukan untuk menghina siapapun, Bukan ya, siapapun, atau katanya, memojokkan geng, ya. negara manapun. Ini ada komentar dari sebelah tuh, warga sebelah ya. Katanya warga Indonesia banyak berjuta-juta orang tinggal di negara mereka karena betah ya, dan karena roti canainya sedap, katanya. Benar begitu sekali. Ya. Tahu nggak? Mereka tuh banyaknya sudah muak, capek kerja di negara Anda, kena PHP ya, pemberian harapan palsu, selalu ditipu ya. Gajinya katanya begini, ternyata gajinya segini ya. Permit katanya dibayar sama toke, tapi toke tak mau bayar permit, bayar sendiri ya. Banyak drama di sana ya. Bagaimana mau pulang, mereka nak balik kampung, mereka sudah muak ya, sudah benci, capek kerja di negara Anda ya. Gajinya sedikit, attitude-nya selangit kalian di situ ya. Gajinya sedikit, attitude-nya selangit ya. Nah, ini tengok ini ya. Dari Kumparan Bisnis, kumparannews.com, ini harian online kami ya. Kalian memerlukan banyak pekerja asing ya, tapi gaji ditahan ya, dan banyak kes-kes kekerasan, penyiksaan ya. Macam mana kita nih bisa pulang, itu orang-orang kita tuh ya. Warga kita mau balik kampung tak ada uang, paspor pun tak ada, gajinya ditahan, paspornya ditahan ya. Bagaimana mau pulang? Ini tampang majikan penyiksa ART di Kabupaten Bandung, Malaysia. Dalam video yang beredar, tampak ART tersebut tengah duduk di atas tembok. ART dikurung hingga tak diberi makan oleh majikan. Jadi mana edukasinya, Pak? Edukasinya mana? Nasihatnya mana? Anda bukan memberikan edukasi, tapi Anda memberikan kebencian terhadap orang Indonesia tentang Malaysia. Padahal hakikatnya di negara Anda sendiri ya, banyak banget kasus-kasus penderaan, penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan terhadap asisten rumah tangga ya, di Bandung, di Jakarta, di daerah-daerah kota besar yang lainnya. Jadi bukan hanya di Malaysia yang ada kasus penyiksaan, pemukulan. Bukan di Malaysia aja, di semua negara itu ada. Kenapa Anda
Kenapa Anda hanya menyebutkan di Malaysia? Malaysia menginginkan 32.000 ART dari Indonesia untuk datang ke sini bekerja. Harusnya kalau Anda memang benar-benar mengedukasi, Anda memberikan edukasi dan nasihat yang baik ya terhadap calon-calon TKW yang mau bekerja di luar negara. Jangan selalu menyalahkan majikan. Anda tidak menyalahkan pekerjanya sendiri. Memang ada di Malaysia kasus yang seperti itu, memang ada. Aku enggak bilang kalau di Malaysia enggak ada. Ya. Tapi sekarang nih, yang kita bahas sekarang nih soal dari statement Anda. Kasih paham Kak. Kenapa Enggak ada yang mau juga lagi datang ke Malaysia. Mereka udah benci Malaysia, mereka udah ini, mereka udah habis berapa juta rakyat Anda di sini, ambil baliklah. Ambil balik, buatkan pasport, bayar denda, belikan tiket kapal ataupun tiket pesawat, Anda ambil balik. Karena mereka udah benci di sini kan? Udah benci duduk di sini kan? Bener banget, Kak. Mereka Kasih kosongan. Setiap tahun kerajaan Malaysia akan membuka pemutihan, rekalibrasi, kelonggaran untuk warga negara asing yang kosong untuk pulang ke negara asal. Ya, tapi selama setahun hanya beberapa sahaja yang mengambil kesempatan itu. Ya. Jadi yang Anda katakan semua mereka itu udah benci dengan Malaysia, enggak kelihatan. Ya, kalau mereka memang udah benci tinggal di Malaysia, mau pulang enggak bisa pulang, kan sudah ada rekalibrasi atau pemutihan setiap tahunnya. Mereka bisa pulang, pergi ke kedutaan, buat paspor SPLP. Ya. Buat paspor SPLP, bayar denda hanya RM500. Enggak mungkin mereka enggak ada duit. Kalau mereka kerja bertahun-tahun di sini. Ya, kalau mereka memang niat mau pulang, RM500 dari berapa puluh tahun, berbelas tahun mereka tinggal di sini. Mereka hanya membayar RM500 untuk pulang ke negara asal dengan blacklist 5 tahun. Tapi mereka enggak mau karena di blacklist. Tapi mereka enggak mau pulang karena mereka masih memerlukan uang di Malaysia untuk menghidupi keluarga di kampung. Sebelum Anda mengeluarkan statement, Anda jangan hanya berbicara kosong, tapi isinya kosong. Ya, perih. nggak ada isi langsung. Selalu memburukkan Malaysia, selalu memburukkan orang Malaysia. Padahal Anda sendiri apa? Kontribusi Anda sendiri apa terhadap pekerja-pekerja yang ada di sini? Ketika mereka kelaparan, ketika mereka memerlukan pertolongan, ketika mereka ada masalah, apakah Anda yang datang ke sini? Enggak. Tapi orang yang ada di sini, orang warga negara Malaysia juga yang akan menolong. Ya. Benar banget. Setuju. Jadi tolong. Kalau Anda membuat konten, membuat statement, jangan sok bijak. Jangan sok pintar, jangan sok tahu, ya. Padahal hakikatnya Anda itu kosong. Enggak tahu apa-apa di dalam Malaysia ini, apa yang terjadi, apa yang berlaku kat sini Anda enggak tahu. Benar banget, Pak. Boleh Anda menjadi seorang yang education, ya. Tapi yang mbok tolonglah. Keluarkan berita yang akurat, yang update, yang terbaru, ya. Di Malaysia ini berapa juta rakyat kita di sini yang kosongan, ya. Ketika mereka hamil dengan sesama warga asing, memerlukan pertolongan, melahirkan, datang ke hospital, kosong, nggak ada duit. Apakah rumah sakit menolak? Enggak. Mereka enggak pernah menolak. Masuk. Mereka akan selamatkan ibu dan anak. Urusan nanti ke belakang nanti. Ya.
Walaupun kebanyakan mereka udah bersalin, mereka lari, bawa lari anak, ada yang baby pun ditinggal di rumah sakit. Apakah Anda tahu? Gak tahu kan? Kalau kecelakaan di tengah jalan, dilanggar atau di apa, dibawa ke rumah sakit dengan identitas nggak ada, uang nggak ada. Apa Anda tahu? Nggak tahu. Sebelum Anda berkata-kata, lebih baik Anda bertanya dulu, ya, beritanya itu apa. Oke geng, ini sedikit pendapat dari Ikinya ya geng. Beda orang, beda pendapat pastinya ya geng ya. Menurut Ikinya, Mr. Lee ini sok tahu kayak gitu ya. Dia itu nggak pernah menjadi seorang TKI ataupun TKW. Dan dia nih orang juga mapan, orangnya juga lumayan kaya, yang terlahir dengan orang kaya lah kayak gitu ya geng ya. Jadi nggak tahu kayak gitu fakta yang sebenarnya tentang para pekerja Indonesia ataupun warga asing yang berada di Malaysia ini kayak gitu ya geng ya. Jadi seakan-akan dia cuma melihat berita terus di screenshot, terus di belakangi, terus dia ngomong bla bla bla, tong kosong nyaring bunyinya seperti itu. Dia nggak tahu bahwa asalnya banyak juga orang Indonesia yang telah bertahun-tahun di sini menetap, tapi orang Malaysia tidak mempermasalahkannya. Tapi garis bawahi juga, ikutilah undang-undang ataupun aturan juga. Janganlah belaga kayak gitu. Janganlah bawa tradisi kampung kamu ke sini kayak gitu. Ini negara kami, harus dijaga seperti yang didaulatkan oleh kerajaan kami kayak gitu. Ya, jadi Mr. Lee ini yang bilang seperti itu bohong lah, penipuan. Bener kata mbaknya ya. Banyak kok warga Indonesia di sini masih betah juga dan masih contohnya seperti Iki aja lah geng, nggak usah jauh. Contohnya seperti Iki aja. Ikinya kerja di sini aman-aman saja, tentram-tentram saja. Setelah Ikinya balik ke kampung mencari kerjaan, wah kayak gini ekonominya, wah susah, wah lebih baik balik lagi ke Malaysia lah. Kayak gitu, wah di Indonesia wah gini-gini, wah di Indonesia memang gak ada betulan bah. Ini bukan nipu, ini bukan fakta, bukan lelucon. Kayak seperti yang dikatakan Mr. Lee ini. Mr. Lee ini sok bijak, sok kaya, sok pandai ya. Kalau Anda memang pandai, ya bawalah warga Indonesia di sini, pekerjakan, berilah lowongan pekerjaan di tempat Anda, di perusahaan Anda kalau Anda memiliki perusahaan, atau di petani Anda. Kayak gitu ya Pak Mr. Lee namanya, Mr. Lee apa Ling Hong kayak gitu. Oke geng, itulah pendapat Ikinya, semoga bermanfaat. Bila tersilap kata silahkan komen di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.